Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Irma dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang menganggotakan saya, Rizky Amelia, dan ada teman saya, Keze Erlang. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai ikan sarden kaleng. Oke, untuk topik-topik yang akan dibahas pada hari ini itu ada proses pembuatan, komponen gizi dan struktur kimianya, kemudian komponen non-gizi dan struktur kimianya, lalu ada jenis, zat aditif, cara penyimpanan, fungsi bagi tubuh, serta frekuensi dan bahaya konsumsi ikan kaleng. Ya, ikan sarden atau Sardinial sp ini merupakan ikan olahan yang dikemas dalam kaleng serta banyak diproduksi di dalam maupun di luar negeri. Adapun kelebihan pengemasan ikan dalam kaleng yaitu praktis bagi para konsumen dalam memasaknya atau dalam pengolahannya, dapat disimpan lebih lama dan dapat meminimalisir kontaminasi dari luar seperti bakteri dan mikroorganisme lainnya. Pengemasan kaleng juga dapat menjaga bahan pangan terhadap perubahan konsentrasi air yang tidak diinginkan. Ya, lanjut. Pada umumnya, proses pengalengan ikan itu terdiri atas beberapa tahap, yaitu persiapan wadah dan bahan, pengisian bahan baku, pengisian medium, penghampaan udara, penutupan wadah, sterilisasi, pendinginan, pemberian label, dan penyimpanan. Yang pertama ini ada persiapan wadah. Persiapan wadah ini terdiri dari proses pembersihan wadah sebelum dipakai dan pemberian kode. Untuk pembersihan wadah dapat dilakukan dengan wadah dicuci terlebih dahulu dan kemudian dibersihkan dari sisa-sisa air pencuci. Nah, sedangkan untuk pemberian kode pada wadah perlu diberikan kode tentang tingkat kualitas bahan yang diisikan, tanggal, tempat, dan nomor dari batch pengolahan. Dan pemberian kode ini perlu dilakukan untuk memudahkan pemeriksaan jika ada suatu kerusakan atau kelainan yang terjadi pada produk akhir yang dihasilkan. Lanjut ke tahapan kedua yaitu penyiapan bahan mentah. Penyiapan bahan mentah ini terdiri dari proses sortasi dan grading. Dan yang kedua itu pembersihan dan pencucian. Sortasi ini dilakukan untuk memilih bahan-bahan yang berkualitas. Jadi sortasi dan grading dapat dilakukan berdasarkan ukuran atau diameter, berat jenis atau warna ikan. Kemudian dilakukan proses pembersihan yang bertujuan untuk menghilangkan kotoran-kotoran dari bahan baku yang dapat dilakukan dengan cara menghilangkan bagian-bagian yang tidak diinginkan pada daging ikan. Dan yang terakhir ada tahapan pencucian dapat dilakukan dengan cara merendam atau menyemprot bahan dengan air. Setelah itu kita lanjut ke tahapan yang ketiga yaitu pengguntingan. Pengguntingan ikan dilakukan secara manual menggunakan pisau dan talanan yang bertujuan untuk menghilangkan bagian kepala, ekor, dan isi perut. Kemudian kita lanjut ke tahapan keempat yaitu pencucian. Jadi ikan yang telah melewati proses pengguntingan, kemudian ikan tersebut dibersihkan kembali secara manual dengan menyiramkan air pada tumpukan ikan untuk menghilangkan sisa kotoran yang masih menempel pada tubuh ikan. Ya, lanjut ke tahapan pengisian atau filling. Pengisian wadah dengan bahan yang telah disiapkan sebaiknya dilakukan segera setelah proses persiapan selesai. Nah, pengisian produk dilakukan sampai permukaan yang diinginkan dalam wadah dengan memperhatikan adanya headspace. Nah, jadi headspace ini adalah ruang kosong antara permukaan produk dengan tutup yang berfungsi sebagai ruang cadangan untuk pengembangan produk selama disterilisasi, agar tidak menekan wadah karena dapat menyebabkan kaleng menjadi menggelembung. Kemudian kita lanjut ke tahapan cek timbang. Penimbangan akan dilakukan dengan mengambil beberapa kaleng berisi ikan dalam satukan secara acak. Berat ikan disesuaikan dengan standar yang telah ditentukan oleh perusahaan. Selain mengecek berat kaleng, pada saat cek timbang juga dilakukan pengecekan kebersihan ikan dalam kaleng. Selanjutnya kita ke tahapan pre-cooking dan penirisan. Jadi pre-cooking ini atau pemasakan awal dilakukan setelah proses pengalengan yang bertujuan untuk mengurangi kandungan air dan mengurangi lemak serta membuat daging ikan itu menjadi lebih empuk. Pre-cooking dilakukan dengan menggunakan uap panas dengan suhu minimal 60 derajat Celcius
Semakin tinggi suhu lebih baik selama tidak ada overcook pada ikan. Namun pada umumnya suhu yang digunakan mencapai 90 derajat Celcius selama 18 sampai 20 menit. Setelah itu kita lanjutkan proses penirisan. Proses penirisan ini bertujuan untuk mengeluarkan air yang terbentuk selama proses pemasakan awal. Proses penirisan untuk produk dengan kaleng ukuran 200 dan 300 dengan cara dilewatkan di atas conveyor dengan kemiringan 130-150 derajat. Selanjutnya kita ke tahapan penghampaan udara atau exhausting. Sebelum wadah ditutup, biasanya dilakukan penghampaan atau exhausting yang bertujuan untuk memperoleh keadaan vakum parsial, yaitu dengan cara mengeluarkan udara terutama oksigen yang berada dalam headspace. Jadi tujuan dari exhausting ini untuk mencegah terjadinya tekanan yang berlebih dalam wadah, mengeluarkan gas-gas karbon dioksida, serta mengurangi terjadinya korosi atau karatan pada kaleng. Exhausting dapat dilakukan dengan cara melakukan pemanasan pendahuluan terhadap produk, kemudian produk tersebut diisikan ke dalam kaleng dalam keadaan panas, dan wadah ditutup juga dalam keadaan panas. Setelah kita lakukan exhausting, kita ke tahapan pengisian medium. Pengisian medium berupa saus pada ikan kaleng. Sebelumnya dilakukan pembuatan saus di dalam unit pemasakan saus. Pengisian saus dilakukan secara otomatis menggunakan keran. Suhu saus tomat saat masuk ke dalam kaleng ini minimal 70 derajat Celcius. Pengisian dilakukan tidak sampai penuh sehingga masih terdapat headspace. Selanjutnya kita ke tahapan penutupan wadah atau penutupan kaleng. Penutupan ini dilakukan dengan alat khusus dan harus sempurna karena kebocoran dapat merusak kualitas produk. Penutupan kaleng menggunakan alat penutup kaleng double seam, yaitu prinsipnya menutup kaleng sebanyak 2 kali lipatan. Kaleng harus tertutup rapat sehingga produk memiliki sifat hermetis. Nah, pengemasan yang hermetis ini adalah pengemasan yang sangat rapat yang dapat menahan dari masuknya mikroorganisme, air, dan udara. Akhir dari proses penutupan wadah ini itu pencucian sebanyak 2 kali. Pencucian dilakukan untuk membersihkan sisa-sisa saus atau minyak yang keluar akibat penutupan kaleng. Pembersihan sisa saus dan minyak akan mempermudah proses pelabelan atau pencetakan tanggal produksi. Lanjut ke tahapan sterilisasi. Nah, sterilisasi ini adalah proses pemanasan wadah serta isinya pada suhu dan jangka waktu tertentu untuk menghilangkan atau mengurangi faktor-faktor penyebab kerusakan makanan tanpa melibatkan lewat masak pada makanan. Suhu yang biasa digunakan umumnya 121 derajat Celcius selama 20-40 menit. Dan tujuan dari sterilisasi ini adalah menghancurkan mikroba, pembusuk, dan patogen, serta membuat produk menjadi cukup masak atau matang. Kemudian kita lanjut ke proses pendinginan. Proses pendinginan ini dilakukan sampai suhunya sedikit di atas suhu kamar, yaitu 35-40 derajat Celcius, agar air yang menempel pada dinding wadah cepat menguap sehingga terjadinya karat dapat dicegah. Selain itu, proses pendinginan ini juga dapat mencegah lewat pemasakan atau overcooking dari bahan pangan, serta mencegah tumbuhnya spora-spora dari bakteri perusak bahan pangan yang belum mati. Dan kita lanjutkan ke tahapan yang terakhir, yaitu penyimpanan. Suhu penyimpanan ini sangat berpengaruh terhadap mutu makanan kaleng. Suhu yang terlalu tinggi dapat meningkatkan kerusakan cita rasa, warna, tekstur, rasa, dan vitamin yang terkandung dalam bahan, sehingga dapat menyebabkan terjadinya reaksi kimia. Nah, tujuan penyimpanan ini adalah agar makanan yang dikalengkan tidak berubah kualitasnya maupun penampakannya sampai saat akan diangkut atau dipasarkan. Untuk lebih detailnya, proses pembuatan ikan sarden kaleng dapat dilihat pada video berikut. Ini adalah ikan lemuru segar yang jadi bahan baku pembuat ikan sarden kaleng. Wah, idolanya kita semua nih. Setiap harinya di pabrik pengalengan ikan ini ada 10 ton ikan lemuru segar yang diolah menjadi sarden. Ikan-ikan ini akan dibersihkan sedemikian rupa. Bagian kepala, isian perut, dan buntut ikan dipisahkan dengan cara digunting. Jadi yang dipakai cuma daging badan ikannya saja deh. Ikan kemudian dicuci sambil diputar dengan air mengalir. Sisik pada badan ikan juga ikut dibersihkan dengan cara ini. Ikan yang sudah bersih siap dimasukkan ke dalam kaleng.
Dalam satu kaleng bisa berisikan 5 sampai 6 daging ikan lemuru loh, tergantung berat dan ukurannya. Nah, masuk ke proses pemasakan dengan cara di steam atau diberi uap panas kayak dikukus gitu deh. Dengan cara seperti ini daging ikan bisa matang dan terbebas dari mikroorganisme. Kalau ikan sudah matang, air dalam kaleng kita tiriskan ya. Air perlu dikeluarkan biar tidak merusak tekstur dan memunculkan rasa amis di daging si ikan. Oke deh, kaleng siap diberi isian bumbu berupa siraman saus tomat. Saus tomat untuk ikan sarden kaleng ini diracik sendiri dengan bahan berkualitas tanpa tambahan MSG. Proses pengisian saus juga nggak boleh asal, sambil ditekan untuk memastikan tidak ada udara yang terperangkap. Kalau ada udara dalam kaleng, ikan sardennya bakal nggak awet. Proses pengalingan ini menjadi bagian yang penting. Tanpa bahan pengawet, ikan sarden kalengan bisa tahan sampai 3 tahun. Wah, pas banget kan buat jaga-jaga kalau ada bencana. Belum selesai ya, masih ada tahap sterilisasi. Tahap ini memastikan semua bakteri mati dengan cara dimasak dalam tungku tertutup yang diberi tekanan uap panas. Mirip di presto gitu deh. Makanya daging ikan sarden bisa empuk banget. Terus tulangnya juga nggak berasa. Dalam satu kaleng ikan sarden ini mengandung omega 3 yang bagus untuk jantung, protein, kalsium, dan juga vitamin penting yang berguna sebagai antioksidan tubuh. Ancaman bencana seperti gempa bumi dan tsunami yang tidak bisa diprediksi membuat kita harus selalu waspada nih. Salah satunya adalah dengan menyiapkan bekal bahan makanan yang tahan lama, praktis, dan juga bernutrisi. Ikan sarden kaleng bisa menjadi makanan darurat ideal nih. Ikan sarden kaleng berasal dari ikan lemuru segar yang kaya akan omega 3. Kandungan ini penting banget untuk menambah daya tahan tubuh. Pokoknya semua nutrisi yang kita butuhkan saat menghadapi bencana. Mantap! Setiap harinya di pabrik pengalengan ikan ini ada 10 ton ikan lemuru segar yang diolah menjadi sarden. Ikan-ikan ini akan dibersihkan sedemikian rupa. Bagian kepala, isian perut, dan buntut ikan dipisahkan dengan cara digunting. Jadi yang dipakai cuma daging badan ikannya saja deh. Ikan kemudian dicuci sambil diputar dengan air mengalir. Sisik pada badan ikan juga ikut dibersihkan dengan cara ini. Ikan yang sudah bersih siap dimasukkan ke dalam kaleng. Dalam satu kaleng bisa berisikan 5-6 daging ikan lemuru loh, tergantung berat dan ukurannya. Nah, masuk ke proses pemasakan dengan cara di steam atau diberi uap panas kayak dikukus gitu deh. Dengan cara seperti ini daging ikan bisa matang dan terbebas dari mikroorganisme. Kalau ikan sudah matang, air dalam kaleng kita tiriskan ya. Air perlu dikeluarkan biar tidak merusak tekstur dan memunculkan rasa amis di daging si ikan. Oke deh, kaleng siap diberi isian bumbu berupa siraman saus tomat. Saus tomat untuk ikan sarden kaleng ini diracik sendiri dengan bahan berkualitas tanpa tambahan MSG. Proses pengisian saus juga nggak boleh asal, sambil ditekan untuk memastikan tidak ada udara yang terperangkap. Kalau ada udara dalam kaleng, ikan sardennya bakal nggak awet. Proses pengalingan ini menjadi bagian yang penting. Tanpa bahan pengawet, ikan sarden kalengan bisa tahan sampai 3 tahun. Wah, pas banget kan buat jaga-jaga kalau ada bencana. Belum selesai ya, masih ada tahap sterilisasi. Tahap ini memastikan semua bakteri mati dengan cara dimasak dalam tungku tertutup yang diberi tekanan uap panas. Mirip di presto gitu deh. Makanya daging ikan sarden bisa empuk banget. Terus tulangnya juga nggak berasa. Dalam satu kaleng ikan sarden ini mengandung omega 3 yang bagus untuk jantung, protein, kalsium, dan juga vitamin penting yang berguna sebagai antioksidan tubuh.
Kita lanjutkan ke komponen gizi ikan sarden kaleng. Jadi komponen kimia dalam 100 gram daging ikan sarden ini ada yang versi segar dan kering. Untuk yang versi segar, energinya 112 kalori, lemaknya 3,2 gram, proteinnya 19,4 gram, karbohidratnya 0 gram, airnya 76%, seratnya 0 gram, abunya 1,4 gram, kalsiumnya 96 mg, fosfornya 220 mg, besinya 1,4 mg, natriumnya 61 mg, kaliumnya 420 mg, tiaminnya 0,01 mg, riboflavinnya 0,07 mg, dan niacinnya 7,6 mg. Jadi ikan sarden kaleng ini merupakan salah satu makanan yang memiliki sumber protein yang tinggi. Lanjut. Untuk komponen gizi ikan sarden kaleng ini, pada proteinnya yang spesifiknya itu ada asam amino lisin, untuk lemaknya ada omega 3 yaitu EPA atau eicosapentaenoic dan DHA atau docosahexaenoic acid. Kemudian mineralnya ada zat besi, natrium, kalium, selenium, fosfor, dan kalsium. Dan untuk vitaminnya ada vitamin yang larut dalam lemak, yaitu vitamin D, dan yang vitamin larut dalam air itu ada vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, dan vitamin B12. Kemudian juga ada air dan abu. Lanjut. Berikut ini adalah struktur kimia komponen gizi ikan sarden kaleng. Pertama ada protein. Protein itu asam amino lisin yang berfungsi untuk membantu menciptakan antibodi bagi tubuh. Kemudian juga dapat mengganti jaringan atau sel-sel yang rusak. Selain itu juga protein ini dapat membangun otot yang kuat atau bisa dikatakan sebagai zat pembangun yang baik bagi tubuh. Kemudian kita lanjut ke lemak. Jadi lemaknya ini ada dua, yaitu ada omega 3, yaitu EPA atau eicosapentaenoic, yang berfungsi untuk melindungi fungsi otak, menurunkan hipertensi, dan mencegah penyakit jantung. Kemudian ada juga lemak DHA atau docosahexaenoic acid yang berfungsi untuk memecah kolesterol jahat dalam tubuh sehingga dapat mencegah penyakit jantung. Kita lanjut lagi. Berikut ini ada struktur kimia dari vitamin yang terkandung dalam ikan sarden kaleng. Yang pertama ada vitamin D yang merupakan vitamin yang larut dalam lemak dan berfungsi untuk menjaga kesehatan tulang dan mencegah penyakit kanker. Kemudian ada vitamin-vitamin yang larut dalam air. Yang pertama ada vitamin B1 atau tiamin yang berfungsi untuk membantu pembentukan energi, menjaga fungsi sistem saraf, jantung, dan otot agar bisa berfungsi dengan baik atau dapat bisa bekerja dengan baik. Kemudian ada vitamin B2 atau riboflavin yang dapat mencegah katarak dan migrain, juga dapat mencegah anemia, serta dapat menjaga kesehatan kandungan pada ibu hamil. Kemudian ada vitamin B3 atau niacin yang berfungsi untuk menurunkan risiko penyakit Alzheimer dan memperbaiki gejala radang sendi. Dan yang terakhir ada vitamin B12 atau kobalamin yang berfungsi untuk membantu pembentukan sel darah merah dan menjaga kesehatan sistem saraf. Ya, selanjutnya ada komponen non-gizi dari sarden kaleng beserta struktur kimianya. Yang pertama ada purin. Purin ini merupakan zat kimia yang akan terurai menjadi asam urat. Kandungan purin pada ikan sarden tergolong tinggi, yaitu 210,4 mg per 100 gram, sehingga tidak dianjurkan untuk penderita asam urat untuk mengkonsumsinya, karena akan menyebabkan nyeri sendi. Selain itu, asam urat juga bisa meningkatkan risiko pembentukan batu ginjal. Selain purin, ada juga BPA atau bisphenol A. Jadi BPA ini sebenarnya bukan zat yang langsung terkandung di dalam ikan sarden, tetapi BPA ini berasal dari kaleng pengemasannya yang lama-lama akan mengontaminasi ikan sarden di dalamnya.
BPA ini dapat mempengaruhi perkembangan otak, perilaku dan kelenjar prostat pada janin, bayi, dan juga anak-anak. Selanjutnya ada jenis, klasifikasi, atau tipe. Jadi ikan sarden kaleng ini merupakan jenis makanan kaleng. Makanan kaleng merupakan makanan yang dikemas dalam suatu wadah tertutup dan kedap udara, baik wadah yang terbuat dari kaca ataupun kaleng. Nah, makanan kaleng ini pertama kali diperkenalkan oleh Nicolas Appert, warga negara Prancis pada tahun 1806. Nah, pengalengan sendiri ini didefinisikan sebagai suatu cara pengawetan bahan pangan yang dipak secara hermetis. Nah, secara hermetis ini maksudnya kedap terhadap udara, air, mikroba, dan benda asing lainnya dalam suatu wadah yang kemudian disterilkan secara komersial untuk membunuh semua mikroba patogen, penyebab penyakit, dan juga pembusuk. Pengalengan secara hermetis ini memungkinkan makanan dapat terhindar dari kebusukan, perubahan kadar air, kerusakan akibat oksidasi, ataupun perubahan cita rasa. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya pada presentasi ini saya akan menjelaskan mengenai zat adiktif yang terdapat pada ikan sarden kaleng. Jadi yang pertama itu terdapat mononatrium glutamat sebagai penguat rasa. Yang kedua ini ada MSG atau natrium benzoat sebagai pengawet. Dan yang ketiga ini ada pengawet bahan alami, zat aktif alami, yaitu cabai merah, tomat, bawang merah, bawang putih, dan gula. Selanjutnya, pada saat ini, kita akan mengetahui bagaimana cara penyimpanan ikan sarden kaleng. Yang pertama adalah perhatikan kondisi fisik kemasan kaleng. Hindari kaleng yang menggembung, penyok, atau bocor, karena berarti segelnya cacat. Kondisi kaleng seperti ini membuat makanan di dalamnya kemungkinan sudah terkontaminasi dan tidak layak dikonsumsi. Yang kedua adalah periksa tanda tanggal kadaluarsa pada label kaleng. Yang ketiga, baca label pada kaleng tentang kandungan gizi produk. Jadi, secara umum, makanan kaleng yang sehat adalah yang tidak mengandung bahan pengawet dan permana buatan. Sehingga ketika kita membeli produk atau membeli ikan sarden kaleng, dipastikan kita melihat dulu pada tabel kandungan gizinya apakah terdapat zat adiktif seperti MSG atau tidak. Selanjutnya, yang keempat adalah sebisa mungkin kaleng yang bertanda BPA free. Makanan kaleng seringkali dilapisi plastik yang mengandung bisphenol A atau BPA. Tujuannya agar kaleng tersebut tidak mudah berkarat. Meski belum pasti, banyak yang mengkhawatirkan penggunaan plastik BPA ini karena bisa menimbulkan resiko keguguran, kanker prostat, dan kanker payudara. Sehingga lebih baik kita memilih ikan kaleng yang pada kemasan produknya terdapat tanda BPA free. Yang kelima, itu adalah perhatikan tempat penyimpanannya. Simpan makanan kaleng yang sudah dibeli di tempat yang kering dan sejuk dengan suhu antara 10 sampai 21 derajat Celcius. Sehingga akan menghambat pertumbuhan mikroorganisme untuk berkembang biak. Yang keenam adalah konsumsi sarden kaleng secara tertib. Jangan biarkan makanan kaleng yang sudah lama berada di bagian belakang rak atau lemari, dan jangan disimpan terlalu lama, walaupun tanggal expirednya masih lama. Yang ketujuh, jangan simpan makanan kaleng selama bertahun-tahun. Yang kedelapan, bersihkan terlebih dahulu sebelum dibuka. Seka atau cuci permukaan kaleng sebelum dibuka. Gunakan pembuka kaleng yang tajam dan cuci setelah digunakan. Yang kesembilan, perhatikan kondisi ikan sebelum dikonsumsi. Segera buang makanan atau ikan sarden ini sudah berubah warna dan aroma. Jika setelah dibuka, ikan mengeluarkan aroma yang aneh atau warna makanan yang mencurigakan, atau bagian dalamnya berkarat, segera buang dan jangan dicoba untuk mencicipinya. Dan yang terakhir, yang ke-10, simpan sarden yang sudah dibuka dengan benar. Jika tidak semua isi dalam kaleng digunakan, dipindahkan sisanya ke dalam plastik atau wadah kaca kedap udara.
dan masukkan ke kulkas agar rasanya tetap enak. Sisa makanan ini harus dikonsumsi dalam waktu 3-4 hari. Rapikan dan bersihkan lemari dapur beberapa tahun sekali dan membuang makanan kaleng yang sudah kadaluarsa. Nah, selanjutnya di sini kita akan mengetahui fungsi ikan sarden ini bagi tubuh. Yang pertama, mencegah penyakit jantung. Asam lemak omega 3 menyediakan manfaat penting bagi tubuh seperti mencegah penyakit jantung karena memiliki sifat anti radang dan telah terbukti dapat menurunkan kadar kolesterol dan trigliserida yang tidak sehat dalam tubuh. Nah, dikarenakan pada ikan sarden ini kandungannya kaya akan omega 3. Yang kedua, mengatasi gangguan kecemasan dan depresi. Yang ketiga, sebagai sumber berbagai vitamin dan mineral. Nah, ikan sarden ini juga akan kaya akan beragam vitamin dan mineral, yaitu khususnya ada vitamin B12 dan vitamin D. Vitamin B12 sendiri ini berguna untuk menjaga fungsi saraf dan merawat otak. Sementara vitamin D pada ikan sarden memiliki manfaat penting dalam menjaga kekuatan tulang, sehingga akan menurunkan kemungkinan terserang penyakit osteoporosis. Dan yang terakhir yang keempat, yaitu membantu mengontrol kadar gula darah. Manfaat ikan sarden lainnya yang jarang diketahui yaitu sebagai sumber protein dan lemak sehat. Keduanya berfungsi memperlambat penyerapan gula dalam darah. Hal ini akan membantu tubuh untuk melepaskan glukosa dari karbohidrat lebih lambat ke dalam aliran darah, sehingga bisa menghindari terjadinya lonjakan gula darah. Nah, kita akan bahas seperti apa sih frekuensi makanan sarden kaleng yang benar. Nah, pakar kesehatan menyebut makanan kalengan, meskipun bahan utamanya adalah daging ikan, yang baik bagi kesehatan biasanya tinggi kandungan akan pengawet. Jika kita memang ingin mengonsumsinya, sebaiknya dibatasi sekitar 2 atau 3 kali dalam seminggu. Bagi penderita hipertensi, konsumsi daging ikan kaleng sebaiknya dikurangi frekuensinya, karena kandungan garamnya biasanya cukup tinggi. Lalu, di sini kayak bagaimana ketika kita kebanyakan konsumsi makan ikan sarden kaleng. Yang pertama dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Ikan sarden biasanya sudah memiliki kandungan zinc oxide yang bisa memberikan dampak buruk bagi saluran pencernaan. Yang kedua, dapat mengganggu fungsi hormon. Ini dikarenakan tingginya kandungan BPA yang bisa memicu gangguan hormon. Dan yang terakhir, yaitu risiko terkena peningkatan tekanan darah. Hal ini disebabkan oleh tingginya kandungan garam, gula, dan bahan pengawet dalamnya. Peningkatan tekanan darah yang berujung pada hipertensi, diabetes, atau masalah kesehatan pada jantung akan meningkat. Berikut adalah referensi yang kelompok kami gunakan dalam membuat presentasi kali ini. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih.